Shalom. Ya, Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Pujian tadi mengatakan bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Jadi kita bersyukur buat kasih-Nya dalam kehidupan kita setiap hari, walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi yang tidak tentu, yang tidak sesuai dengan kehendak kita, selalu Tuhan punya rencana. Selalu Tuhan punya tujuan bagi setiap kita masing-masing. Tergantung kembali kepada respon kita kepada Tuhan. Apakah kita masih ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan? Sampai sekarang kita tahu persis bahwa gagal dalam hidup kita. Yang buat gagal dalam kehidupan kita, rencana Tuhan terjadi karena prinsip kita, hidup kita, keputusan kita yang seringkali membuat gagal rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini mungkin saya tidak lama dan kita akan belajar sambil tema pada pagi hari ini, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa mengenal Tuhan dengan benar tidak instan, tidak secara mungkin masuk gereja, keluar gereja kita melakukan hal untuk ritual agama. Tapi yang kita harus tahu bahwa mengenal Tuhan, kita mengenal Dia Sang Berkuasa dalam setiap hidup kita. Bahwa ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, beda dengan kita masuk gereja, keluar gereja hanya duduk terus pulang. Karena apa yang kita menjelaskan bahwa ibadah kita di luar sana. Nah, kita belajar sama-sama pada pagi hari ini sampai dalam Hosea 4 ayat 6. Kita baca langsung. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, saya bacakan. Sama-sama kita membacakannya. Dikatakan 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahku, maka aku juga melupakan anak-anak. Iya, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kehidupan kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa tercipta dalam dunia ini dengan secara tiba-tiba. Memang kita dilahirkan dari ibu orang tua kita, tetapi Tuhan punya rencana bagi kita. Walaupun dalam kondisi apapun, kita tahu persis bahwa segala macam berita kita dengar, segala macam hal-hal yang terjadi dalam kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, apakah kita tetap teguh berdiri di atas kebenaran Tuhan. Alkitab tadi katakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Mengenal Allah bukan sekedar kita datang beribadah begini. Mengenal Allah bukan sekedar kita tahu ayat, mungkin kita tamatan SDA, apa semua. Dan kita selanjutnya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi di sini kita renungkan bersama-sama bahwa mengenal Allah, hal-hal yang kita tahu persis tentang Allah bukan sekedar instan kita mengerti hal-hal yang mungkin kita tahu tentang ayat-ayat kita baca, tetapi itu tidak menjamin kita mengenal Allah. Amin. Karena apa? Banyak orang tahu ayat tetapi langkahnya yang di ujung sana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa ini yang dimaksud mengenal Allah? Jadi dikatakan selanjutnya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Bangsa Israel, kenapa Tuhan izinkan melewati padang gurun? Karena mereka hidupnya yang seringkali memberontak, keras kepala, tidak beda dengan sekarang kehidupan kita. Seringkali kita mengerti tentang keadaan kondisi Alkitab katakan apa? Kita diciptakan menjadi terang di tengah kegelapan. Tetapi kenyataannya apa? Kehidupan kita seringkali bercampur baur dengan, artinya apa? Kita melawan Tuhan. Sama saja kita memberontak. Amin. Dikatakan tadi selanjutnya, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ngeri saudara, kalau kita ditolak oleh Tuhan. Kita tahu persis ayat ini. Alkitab katakan apa? Percuma engkau berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi hatimu jauh. Kalau hati kita jauh daripada Tuhan, apa yang menguasai kita? Berarti itu bukan Tuhan. Yang menguasai kita siapa? Kuasa kegelapan. Yang menguasai kita siapa? Ada dua hamba. Hamba Tuhan dan hamba setan. Kalau hamba setan berkuasa dalam kita, hati-hati.
Karena harusnya kita ketahui bersama bahwa kekekalan itu di depan mata. Kita tidak tahu, jangan sombong. Kita tidak tahu sampai kapan kita selesai. Dalam hidup ini apa yang kita terima. Karena apa? Bukan berpuluh-puluh tahun kita akhirnya nyawa Tuhan. Amin. Iya. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Jadi di sini saya percaya bahwa Tuhan tahu betul hidup kita. Tuhan tahu betul rencananya. Tuhan tahu betul kehidupan kita di dalam Dia. Karena Dia yang ciptakan kita. Makanya tujuan kita diciptakan hanya menyenangkan Tuhan. Betul kita beraktivitas, betul kita melakukan segala aktivitas, itu tidak dilarang. Maksudnya yang utama fokus bukan kita, tetapi siapa? Tuhan. Makanya kita harus mengenali yang secara pribadi. Mengenal bukan sekedar kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bukan. Tetapi bagaimana hubungan kita, kepercayaan kita, apakah kita mentaati firman-Nya, apakah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud mengenal. Ada tips yang saya catat di sini, dikatakan cara mengenal Tuhan. Yang pertama, yang pertama dikatakan, yang saya catat dikatakan yang satu, pengenalan akan Allah akan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Ayatnya yang ke Yohanes 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Mengapa kita harus mengenal Allah? Yang pertama, pengenalan akan Allah akan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau. Sebentar lagi kita akan menghadapi kelahiran Tuhan Yesus. Kita tidak ada perubahan tentang pandangan kita kepada Kristus. Yang harus kita ingat bahwa bukan langkah awal yang menentukan langkah akhir. Kalau kita langkah awal memang sekarang kita keadaannya seperti berapi-api, tetapi langkah akhirnya bagaimana? Tuhan izinkan bangsa Israel terjadi dalam kehidupan mereka berputar-putar 40 tahun supaya apa? Mengenal Tuhan. Amin. Jadi di sini kadang-kadang kembali dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita sudah berpuluh tahun ikut Tuhan, tetapi kadang-kadang juga kita seringkali melawan Tuhan dan mengaku melawan Tuhan dengan tindakan kita, dengan bicara kita, dengan pikiran kita. Makanya kita bilang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hubungan kita dengan Tuhan, kalau wifi, namanya contoh di sini pastori. Paspornya apa? Mengira berapa begitu. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan, paspornya apa? Berdoa. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hanya tahu Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan, percuma jadi orang percaya, percuma jadi orang Kristen. Karena kepercayaan tanpa tindakan sia-sia. Lanjut. Yang kedua, saya catat di sini dikatakan pengenalan akan Allah akan membawa sukacita yang paling besar kepada kita. Siapa yang untung? Tuhan begini. Tuhan memberikan kita keputusan. Kita memberikan keputusan, Tuhan memberikan keputusan kepada kita untuk memilih. Tuhan memberikan kita kebebasan. Tetapi kebebasan yang Tuhan berikan ada koridornya, ada garisnya, ada ada ketetapan, batas. Jangan sampai kita keluar dari jalur. Untuk apa kita selamat? Contoh, kalau jalur yang selalu kita lewati, jalan raya, kalau kita melawan arus, ada yang tabrakan, ada yang baru satu senggol, ada yang hal-hal yang tidak terjadi dalam kita. Itu karena kita melawan arus. Begitu juga dalam firman Tuhan. Kalau kita melawan arus atau melawan garis atau ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, kita pasti akan apa? Yang rugi siapa? Kita. Jadi dikatakan tadi Allah akan membawa sukacita yang paling besar kepada kita. Kita baca
baca dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dikatakan firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengenal sungguh-sungguh, akibatnya kita juga yang nikmati. Bukan hanya di bumi, tetapi di surga. Kenapa kita memutuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Pilihan kembali kepada kita. Makanya Tuhan izinkan Ayub, dengar baik-baik, Ayub menderita dalam dunia ini supaya apa? Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Kadang-kadang kita mau melawan arus, kadang-kadang kita mau memutuskan kehidupan sendiri, seolah-olah kita yang berkuasa, seolah-olah kita yang hidup, seolah-olah kita yang tanpa Tuhan saya bisa. Dikatakan tadi apa? Jangan apa tadi katakan? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Artinya apa? Kekuatan, materi, apapun semua sia-sia tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Abraham mengatakan apa? Sekalipun saya tidak mempunyai dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap karena imannya kuat di dalam Tuhan. Sekarang kita susah untuk mendapatkan orang seperti ini. Mau dihitung dari 1000 manusia dalam dunia ini berapa juta? Bukan Alkitab bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan yang. Kasihan kalau Tuhan memilih kita, terus Tuhan tolak kita. Waktu terbang jangan cuma-cuma dengan kita hanya melakukan aktivitas yang rutinitas, melakukan aktivitas apa yang menjadi kehendak kita, sehingga akhirnya kita ditolak. Siapa yang mau ditolak? Pasti begitu semua. Tidak mau. Semua tidak mau, tetapi kalau disuruh datang berdoa, disuruh datang baca Alkitab, disuruh dengar firman, tidak mau. Yang didengar apa? Yang dibaca apa? Jawab sendiri kita masing-masing. Hanya Tuhan yang tahu. Amin? Iya. Jadi pertobatan tidak bisa diwakilkan sama orang tua apalagi. Pertobatan kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kita berbalik ke apa? Penghakiman kita akan masing-masing dalam Tuhan. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita tidak bertobat? Pertobatan setiap hari itu harus penting. Karena apa? Setiap hari kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, menyakiti manusia sesama kita, menyakiti apalagi Tuhan lebih parah. Makanya kita harus betul-betul mengenal Tuhan sekarang. Apapun, mengenal Tuhan bukan sekedar kita masuk gereja, mengenal Tuhan bukan sekedar kita apapun yang dalam kehidupan kita yang kita miliki, tetapi mengenal Tuhan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mesbah doa, itu yang dimaksud. Mesbah doa bukan berarti hanya Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, bukan, tetapi betul-betul sungguh-sungguh. Alkitab bilang apa? Masuklah di kamarmu, lipat tangan, masa mau diajar lagi hal begini? Bukan anak sekolah minggu. Amin. Tidak perlu kita diajar, tetapi seringkali dosa tanpa kita diajar kita lakukan. Karena apa? Memang tabiat itu kalau tidak dipatahkan. Makanya kita bilang apa? Ketika orang bertobat, jauh dari setiap kehidupan yang lama, sehingga apa? Kehidupan kita sungguh-sungguh terfokus sama Tuhan. Kita boleh baca lagi. Yang ketiga, tadi yang pertama dan kedua, sekarang yang ketiga yang saya catat dikatakan pengenalan akan Allah membawa sukacita yang besar bagi Allah pencipta kita. Kita baca dalam Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Dikatakan firman Tuhan, sebab aku huruf besar Tuhan, sebab Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban
Bahkan, apa yang dimaksud ini? Tuhan tidak melihat setiap kehidupan kita. Mungkin kita sudah memberi banyak, Tuhan kita sudah mungkin masuk membawa setiap korban kita mungkin berupa apa, bentuknya bukan. Tetapi Alkitab selalu sangat tegas, dikatakan ayat lain, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, amin, sebagai kudus yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dikatakan tadi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sendiri. Kadang-kadang kita tidak mengerti hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan, kita justru tabrak, justru lawan. Sehingga apa? Ketika masalah datang, ketika tantangan datang, kita jatuh. Karena apa? Akarnya tidak kuat. Kehidupan kita, fondasi kita tidak kuat. Fondasi apa? Yaitu apa tadi? Dikatakan firman Tuhan, mengenal, membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, sukar sulit kita akan menang melawan masalah. Sukar sulit untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa? Otak kita dengan hati kita sangat dikuasai dengan apa? Roh-roh dunia, roh-roh kegelapan, roh-roh yang menguasai dunia ini. Sehingga apa? Kehidupan kita seringkali tidak akan mendapatkan hal-hal yang dasar dari Tuhan. Tidak mendapatkan kemurahan, tidak mendapatkan penyertaan Tuhan. Karena apa? Seringkali kehidupan kita dalam sisi hal-hal mungkin rohani kita sudah puas dengan hal-hal yang kita lakukan, tetapi itu Tuhan tidak lihat. Tetapi bagaimana hidup kita sungguh-sungguh terus tidak diombangkan dengan keadaan. Amin. Karena apa? Seringkali yang harus kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita terbuka di hadapan Tuhan. Kehidupan kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tahu hidup, berarti Tuhan tahu setiap hati kita, kehidupan kita. Makanya sebelum hari Tuhan datang, entah itu universal dan individu, artinya apa? Secara pribadi dan semuanya itu terjadi dalam depan kita. Mari kita berubah. Mari cara pandang kita berubah. Karena apa? Yang tadi saya katakan di bagian yang kedua, yang saya katakan, pengenalan akan Allah akan membawa sukacita yang paling besar kepada kita. Sukacitanya apa? Yang paling dahsyat, keselamatan. Amin. Siapa yang mau selamat? Tidak mau selamat. Semua pasti mau selamat. Amin. Semua mau selamat. Itu sukacita yang paling besar rasa di depan kita. Makanya sebelum hal-hal yang tidak terjadi di depan kita, kita harus sungguh-sungguh mengenali. Kita baca lagi dalam Dua Timotius 1 ayat 12. Dua Timotius 1 ayat 12. Dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan, sangat ayat ini mengingatkan terus, berulang-ulang diingatkan, berulang-ulang kita dengar, berulang-ulang. Tetapi yang terus kita harus ketahui bahwa bukan hanya mendengar, tapi yang firman Tuhan jelas mengatakan kita melakukan. Karena tanpa kita melakukan firman Tuhan, semuanya Kristen kita sia-sia di hadapan Tuhan. Tanpa apapun yang kita dengar, terus kita tidak jalankan perintah Tuhan, semuanya kita percuma ibadah kepada Tuhan. Itu hanya slogan toh, hanya di luarnya toh. Tetapi Tuhan mengenal setiap kehidupan kita. Makanya kalau Tuhan mengenal kita, seringkali tidak terjadi hal-hal yang kita tidak dapatkan, tidak inginkan kita harapkan. Karena apa? Tuhan mengetahui seluruh lubuk hati kita paling dalam. Sehingga apapun yang kita lakukan, seringkali kita merasa tidak damai sejahtera, tidak sukacita. Seringkali kita hanya salahkan orang. Seringkali kita hanya emosi yang menguasai kita. Karena apa? Yang menguasai kita bukan firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya itu, tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Menderita bukan seringkali menderita di sini kadang-kala Tuhan izinkan, tetapi kadang-kala penderitaan itu kita cari sendiri. Mengapa? Kadang-kala Tuhan sudah memberikan kita jalan, Tuhan sudah membuka setiap keterangan lewat firman Tuhan. Seringkali kita hantam terus, penderitaan itu terjadi, masalah boleh terjadi di depan kita, karena hidup kita seringkali bertentangan, berlawanan dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, terima saja. Karena apa? Kita juga melawan Tuhan kok. Ayub mengatakan apa? Dikatakan
Ujilah aku akan timbul seperti emas. Kita hidup di Makassar. Di dunia ini tujuannya apa? Kita dimurnikan. Makanya ada penderitaan, makanya ada tantangan supaya kita mendapatkan Tuhan mendapatkan kita dewasa di hadapan Tuhan. Tuhan mendapatkan kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap sabar. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya Alkitab jelas dia dalam penderitaan, dalam hal apapun dia tetap setia, dia tidak mundur, dia tetap hatinya betul-betul hanya fokus sama suka sulit. Sekarang kalau dalam kondisi seperti ini ada masalah, tantangan, mudah-mudahan kita tetap bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya berlari kepada manusia, kita hanya mengenal mungkin orang-orang yang besar, mengenal orang-orang yang kaya, kita tapi apa? Tuhan seringkali menguji kita, apakah kita tetap mengandalkan Dia atau kita mengandalkan siapa? Manusia. Alkitab jelas, janganlah kau mengandalkan manusia, terkutuklah orang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang siapa? Yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pasti terkenal di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, pasti ada hal-hal yang rencana Tuhan terjadi rahasia dalam hidup kita. Iya, tergantung kembali kembali kepada kehidupan kita. Kalau kita mau taat atau tidak, kalau kita mau setia atau tidak, itu pilihan kembali kepada kita. Keputusan kembali kepada kita. Makanya selalu saya bilang bahwa bukan langkah yang awal yang menentukan, kita katakan, tetapi langkah terakhir. Akhirnya apa? Ketika kita bertahan, Dia yang selamat, kita bilang. Kalau kita sungguh-sungguh bertahan dengan sungguh-sungguh, hidup kita kudus, hidup kita suci, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya ada mahkota yang Tuhan siapkan di depan kita. Amin. Iya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mungkin singkat. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak bisa gagal dalam kehidupan kita. Tergantung respon kita kembali kepada Tuhan. Apakah kita mau menjalankan perintah Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, mengenal Dia? Karena firman Tuhan, ya dan amin, tidak pernah lari, tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, saya percaya rencananya Tuhan itu senantiasa berkuasa dalam hidup kita. Amin. Saya kembalikan kepada hamba. Tuhan, kita sedang melakukan malam, lalu kita komentar firman Tuhan. Sedang coba bangkit berdiri, kita puji. Tuhan
Berbuat